menunjukkan contoh tata cara sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat dalam keadaan darurat. Tata cara sholat fardu, sholat sunnah. Tata cara sholat fardu: berdiri jika mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, rukuk dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, bangun melanjutkan rakaat selanjutnya, kemudian diakhiri dengan salam. Tata cara sholat sunnah yaitu sama dengan hanya sholat wajib, hanya niatnya yang berbeda dan dilaksanakan pada waktu di luar sholat wajib atau sholat 5 waktu. Misalnya yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan sholat lainnya. Sholat dalam keadaan darurat atau darurat dilakukan dengan toleransi sesuai kadar kedaruratannya. Jika daruratnya di dalam kendaraan yang apabila berdiri maka akan terjatuh, maka boleh dilakukan dengan duduk. Sujud tata caranya adalah dengan menempelkan dahi ke tempat sujud sembari jari-jari kaki memanjat. Adapun tata caranya adalah dilakukan di waktu masuk sholat dengan azan. Azan tata caranya adalah dilakukan di waktu masuk sholat dengan lafal azan yang baik. Begitu juga dengan iqomah yang biasanya setelah imam dan lainnya sholat sunnah atau pujian-pujian maka dilanjutkan iqomah. Berdoa setelah sholat, membaca wiridan atau membaca kalimat Allah dengan baik, kalimat baik, tasbih, takbir dan lain-lain. Berdoa sesuai yang kita bisa. Jika bisa berbahasa Arab maka lebih baik, jika tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Puasa yaitu menahan makan dan minum serta nafsu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lain. Tata cara zakat fitrah adalah di bulan Ramadan sampai pada sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah apabila sudah memenuhi nasab dari harta yang ingin dizakatkan. Haji dilakukan apabila seorang muslim mampu untuk menunaikannya dan memenuhi syarat. Tata caranya adalah melakukan ihram dari miqat yang ditentukan, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh di Aqobah, tahallul, mabit di Mina, tawaf ifadah. Umroh adalah ziarah dengan tata cara yaitu mandi besar menggunakan pakaian ihram atau pakaian putih dan niat dari miqat, membaca talbiyah selama perjalanan menuju Makkah, masuk Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad, tawaf sebanyak 7 kali, sholat 2 rakaat di depan makam Nabi Ibrahim, istirahat, minum air zam-zam, kemudian sa'i 7 kali, tahallul sampai selesai. Teori belajar dan pembelajaran. Berakar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar. Belajar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa pengetahuan atau kemahiran tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang terdiri dari interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi dan stimulus dan respon antara stimulus dan respon. Teori ini sangat baik untuk pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam karena menyadari bahwa pembelajaran PAI harus memberikan umpan yang bagus agar nantinya dapat direspon dengan baik untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan teori ini, pendidik PAI harus mengupayakan untuk sekreatif mungkin pembelajaran agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Teori konstruktivisme dalam prakteknya peserta didik diberikan ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan teori ini, pembelajaran PAI akan dapat merangsang peserta didik untuk memahami lebih tentang apa yang dipelajarinya.
Teori kelima yaitu teori kognitif. Ada yang mengatakan bahwa teori ini seperti komputer. Proses awalnya input data dan mengolahnya menjadi hasil akhir. Dalam penerapannya, peserta didik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan hal ini, peserta didik akan memahami materi pembelajaran PAI yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Historiografi Islam adalah penulisan sejarah yang dilakukan oleh seorang muslim atau beberapa muslim yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab, yang pada perkembangan selanjutnya lebih banyak digunakan untuk pemaparan mengenai gejala-gejala, terutama tentang keadaan manusia dalam urutan kronologi atau kejadian. Kedatangan Islam telah memberikan sumbangan besar perkembangan historiografi di dunia, khususnya di dunia muslim. Historiografi Islam juga diartikan sebagai karya sejarah yang ditulis penganut agama Islam dan berbagai aliran. Pengembangan penulisan sejarah Islam terletak pada konsep Islam sebagai agama yang mengandung sejarah. Poin kedua yaitu menjelaskan karakteristik fase sejarah Islam. Yang pertama ada periode klasik, di mana periode klasik merupakan fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Dan fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi, pada kemajuan Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam kemudian meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol dan di belahan barat. Lebih lanjut, peluasan ini menyentuh Persia hingga India di belahan timur. Kemudian periode pertengahan, samanya dengan periode klasik, peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Fase kemunduran pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Di fase ini juga dunia Islam terbagi dua, yaitu bagian Arab yang terpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Pada fase 3 kerajaan besar 1500 sampai dengan 1700 Masehi, perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan besar mendapat banyak tekanan. Periode yang ketiga yaitu periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal pada tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal munculnya kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 Masehi menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer.